Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi adabil muta'allimi fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyaratun anwa'un minal adabi. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi, adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Wa fihi, dan adab tersebut, asyaratu anwa, ada 10 minal adabi, dari berbagai macam adab yang ada. Jadi sebelum masuk ke bab yang pertama, sebelum masuk pada adab yang pertama, ini bab ngejelasin tentang bagaimana adab kita ketika belajar pada diri kita sendiri. Ya. Ntar di bab pertama 2, 3 sampai 10, kalau ngerasa disentil sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jangan jadi malas ngaji, tapi jadiin motivasi. Ya. Karena 10 butir ini mengenai adab yang harus dimiliki oleh semua pelajar. 10 adab ini nih, kudu kita punya. Kita orang yang lagi duduk di sini, kita kudu menguasai 10 adab ini. Jadi kalau ada bahasa Mbah Hasyim Asy'ari yang agak-agak nyentil ke hati kita, ya terima. Jadiin motivasi. Jangan dijadiin, ya gue belum cocok kayaknya nih. Ya kayaknya nih adab ini belum ada pada diri gue nih. Ya kayaknya gue gak sanggup ngelakuin ini. Jangan begitu. Justru jadiin motivasi. Kalau ini adab belum ada pada diri kita, kita kudu punya. Kalau ada yang salah sama diri kita kudu perbaiki. Ya karena ntar di depan bahasa Mbah Hasyim Asy'ari lumayan, rada-rada ngejelek juga gitu. Ya, kita masuk yang pertama. Al-awwalu, adab yang pertama, an yutohhiro qalbahu, an yutohhiro qalbahu, hendaknya membersihkan hati, min kulli ghishin, dari setiap tipuan. Ulang, dari setiap sifat menipu. Wadanasin, dan dari setiap kotoran. Waghillin, dan dari sifat dendam. Wahasadin, dan dari sifat hasad. Wasu'i akidatin, dan dari buruknya akidah. Wasu'i akidatin, dan dari buruknya akidah. Wasu'i khuluqin, dan dari buruknya akhlak. Dan dari buruknya akhlak. Liyasluha, pakai wazan aslaha yuslihu. Maaf, ulang, liyasliha,
Liyasliha agar pantas, bizalika dengan bersihnya hati tersebut, bizalika dengan bersihnya hati tersebut, liqabulil ilmi menerima ilmu, wa hifzihi dan menjaga ilmu. Mau menghafal boleh, dan menghafal ilmu, menjaga ilmu. Wal ittilai ala daqaiki ma'anihi, wal ittilai dan mampu memahami, ala daqaiki ma'anihi atas dalamnya makna-makna yang terkandung, atas dalamnya makna-makna yang terkandung. Wal fahmi li ghawamidihi, wal fahmi dan mampu memahami, li ghawamidihi akan makna-makna yang tersirat. Asani adab yang kedua, an yahsunan niyata, memperbaiki niat, fi thalabil ilmi ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Bi an yaksida bihi, dengan maksud ketika belajar, wajhallahi azza wa jalla, mendapat ridho Allah azza wa jalla. Wal amala bihi, dan mampu mengamalkan ilmu. Wa ihya asyariati, dan menghidupkan syariat. Wa tanwiro qalbihi, dan menerangi hati. Wa tahliyata batinihi, dan mampu menghiasi batin. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala yaksida bihi, dibaca yaksida diatofin kepada bi'an. Wala yaksida bihi, dan tidak bermaksud dengan ilmu tersebut, dan tidak bermaksud dengan ilmu tersebut, al-ighradat dunyawiyati, mencari keuntungan duniawi. Min tahsilir riyasati,
seperti ingin jadi pemimpin. Min tahsilir riyasati, seperti ingin jadi pemimpin. Riyasah roisun, riyasah. Wal jahi, dan dapat jabatan. Wal mali, dan dapat harta banyak. Wa mubahatil akroni, dan bisa mengalahkan teman sendiri. Mubahatil akroni, mengalahkan teman. Wa ta'zimin nasi, dan mendapat penghormatan dari banyak orang. Wa ta'zimin nasi, dan mendapat penghormatan dari banyak orang. Lahu, yang ia harapkan. Wa nahwi zalika, dan lain sebagainya. Titik. Kita langsung bahas dua adab pada satu pembahasan. Jadi yang pertama, kudu bersih hati. Orang kalau udah bersih hati, niatnya baik, kan gitu. Jadi nyambung nih. Nggak mungkin orang pengen belajar niatnya buruk kalau hatinya baik, ya. Jadi antara hati yang baik dengan niat yang baik itu saling berkesinambungan. Yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli gishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i akidatin wa su'i khuluqin. Kudu bersih hatinya, bukan hatinya, hati kita. Hati kita kudu bersih dari segala macam sifat penipuan. Kita nggak bisa pungkiri kalau kita ini suka bohong. Nipu kan ngebohong. Jadi orang kalau misalnya hatinya bersih tuh kagak pernah bohong, jujur mulu. Tuh bebae tuh. Kita suka nggak sadar kalau kita ini suka bohong. Gitu. Apalagi ditanya teman mau kemana, itu biasanya 90% bohong tuh. Ya beneran, mau kemana, ke depan dulu. Depannya mana kita kagak tahu tuh. Depan aja jawabnya. Balik lagi kagak, iya tuh udah jawab iya tuh. Tapi kagak balik-balik lagi, udah bohong tuh. Jadi sama hal-hal yang kecil aja kayak gitu, Mbah Hasyim Asy'ari diperhatiin. Padahal sama kita anggap ya biasa aja gitu. Mana mau ke depan dulu, balik lagi enggak? Iya, balik lagi tuh. Udah jawab iya, balik lagi. Tapi kagak pernah balik lagi, ditungguin aja. Udah bohong tuh. Wadanasin, dan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Nah, kita kalau ngomong kotoran dalam hati udah banyak banget dah. Udah berbagai macam kotoran dalam hati udah nggak bisa kita sebutin satu persatu. Hati itu satu tapi punya banyak pintu. Yang mana pintu tersebut bisa dimasuki oleh berbagai macam sifat. Tuh, hatinya satu. Tapi berbagai macam sifat bisa masuk ke dalam hati yang satu. Hanya saja hati itu tidak bisa dibarengi antara sifat yang baik dan sifat yang buruk. Hati cuma bisa menunjukkan sifat mana yang lebih dominan menguasai seseorang. Gak mungkin ada orang yang ria dibarengi dengan tawadu. Gak mungkin. Kalau bahasa kita merendah untuk meninggi, konyol itu sebenarnya. Merendah untuk meninggi itu dua sifat yang kontradiktif. Merendah tawadu, ria meninggi. Enggak mungkin seseorang dalam satu keadaan merendah sambil meninggi, enggak mungkin. Kalau dia tawadu, yang terbuka pintu tawadu dalam hatinya, maka pintu riaknya tertutup. Tapi kalau dia lagi ria, dia lagi takabur, dia lagi sum'ah, dia lagi ujub, maka pintu tawadunya, pintu qanaahnya, pintu zuhudnya
itu tertutup. Nggak mungkin bisa terbuka secara bersamaan. Nggak mungkin. Nah, kotoran-kotoran dalam hati yang modelan begitu, kudu kita kontrol. Ntar bagaimana sih cara ngebersihin hati? Ntar di depan. Wagilin, nggak boleh punya sifat dendam. Nggak boleh. Jangankan ke musuh, ke temen yang kita anggap temen aja kagak boleh dendam. Apalagi ke musuh. Kita sering dengar tuh kisahnya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Ketika pengen menggal leher. Orang kafir udah di depannya, udah tinggal dipenggal. Sayyidina Ali diludahin sama tuh orang kafir. Cuy, kagak jadi dipenggal. Dimasukin lagi pedangnya ke dalam sarung. Ditanya sama orang kafir. Kenapa Ali kagak jadi menggal? Ini saya udah gak bisa ngapa-ngapain, tinggal dipenggal. Awalnya saya pengen menggal karena Allah. Tapi karena engkau ludahi, timbul rasa marah dalam hati saya. Saya khawatir ketika memenggal lehermu, bukan karena Allah, tapi karena diracuni oleh sifat amarah yang ada dalam hati. Nggak jadi dibunuh. Seketika udah bisa sadar tuh Imam Ali. Ini bahaya nih kalau gue bunuh karena sifat amarah. Yang ada bukannya dosa, bukannya pahala, tapi malah dosa. Hasad, rasa dendamnya udah nggak ada tuh. Seketika cuman gara-gara diludahin. Kalau kita modelannya terbalik, diludahin udah makin enak aja tuh. Anak orang kita sayurin aja udah. Ya udah nanggung, udah kesel, diludahin, udah makin tambah kesel. Udah makin tambah dendam. Susah emang. Emang ini perkara hati. Perkara hati. Wa hasadin, dan rasa hasad, iri, dengki. Iri, dengki kayaknya udah nggak zaman nih harusnya nih. Orang-orang modelan kita, ya. Orang teman ganti HP kita iri, orang ganti motor kita iri. Kayaknya udah nggak zaman. Ya, udah bukan musimnya dah. Apalagi ngelihat jamaah majlis talim kayak begini nih. Ya Allah, lagi ngap-ngapnya dan nyari duit. Ya, jangan sampai terbesit dalam hati ngelihat teman ganti HP kepengen ganti HP. Ngelihat teman ganti motor pengen ganti motor. Jangan dah. Kagak usah. Nabung aja, nabung buat yang lain. Nggak usah pengen kalah gengsi, nggak usah pengen hasad, nggak usah. Wasu'i akidatin. Ini nih bobroknya akidah nih. Mungkin nggak ada orang belajar tapi akidahnya bobrok? Mungkin nggak? Mungkin kan? Makanya Mbak Hasyim Asy'ari disinggung. Lu kalau mau ngaji bener, akidah lu dulu benerin gitu maksudnya. Nah, bagaimana cara ngebenerin akidah tanpa disadari padahal akidahnya salah? Ya duduk di majelis. Tapi majelisnya yang benar, jangan salah masuk majelis. Paham maksudnya? Udah mah akidahnya bukan aswaja, duduk di majelisnya bukan majelis aswaja, ya makin ngaco. Makanya butuh yang namanya ngebenerin hati, ntar dan nanggung. Wasu'i khulukin, dan buruknya adab. Kagak ada adab kalau kata orang sekarang. Akhlaknya kagak ada, kagak punya adab. Hati yang bersih itu enggak mungkin su'ul adab, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena kalau hati yang bersih itu melahirkan akhlakul karimah. Sedangkan akhlakul mazmumah, akhlakul makbuhah itu terlahir dari hati yang kotor. Nah, bagaimana cara kita ngebenerin hati? Satu, yang paling gampang aja dah. Saya kagak mau kasih wiridan. Saya kagak nyuruh suruh baca ratib. Saya kagak nyuruh baca manakib. Saya kagak nyuruh baca sholawat 1000 sekali sehari. Kagak yang begitu-begituan mainnya. Kalau pengen ngebenerin hati, satu nih paling gampang, musobahah bisolihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu aja dulu ya. Mulazamah mudawamah bisolihin, selalu dekat dengan orang-orang soleh. Mukhalatoh bisolihin, bergaul, bercampur, bercengkrama dengan orang-orang soleh.
Tentu aja dulu. Sekarang kalau misalnya kita kasih obat hati ada 5. Yang pertama apa ya? Baca Quran dan maknanya. Allahu a'lam dah, sehari berapa kali baca Quran? Kagak tahu kita. Yang kedua, zikir malam perpanjanglah. Berapa banyak sih wiridnya? Lu setengah jam juga ngerasa kesemutan, udah kepikiran HP, udah pengen nonton YouTube, udah pengen buka IG, udah pengen nongkrong, udah pengen ngerokok, udah pengen ngopi. Zikir malam perpanjanglah, coret dulu dah, tar dulu. Kemudian apa lagi? Sholat malam, dirikanlah. Gak tahu tadi. Tahajud tapi kagak, nongkrongnya kuat, begadangnya iya, sholatnya kagak. Udah ngawur dah nih, udah ngawur. Udah ngawur dah. Diajakin sholat tahajudnya susah. Diajakin nongkrong ya, ayo ngopi yuk, ayo tuh. Udah susah dah. Yang keempat apaan? Ada 5 nih. Ya anggaplah itu yang kelima antar nih. Berarti perbanyaklah berpuasa. Puasa sunnah ya. Senin Kemis, Daud, terus puasa sunnah apalagi tuh? Ayamul Bid yang tiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah tuh. Kan sunnah tuh yang kayak gitu. Nggak tahu dah tuh. Puasa apa kagak Allahu a'lam, urusan masing-masing. Saya kagak mau terlalu nekenin zikir malam, sholat malam, baca Quran, yang kayak begitu ntar dulu dah. Yang penting yang kelima dah, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Itu aja dulu. Kalau berkumpul sama orang-orang soleh, 1, 2, 3, 4-nya ini kebawa nih. Maksudnya begitu. Ya, kalau udah berkumpul sama orang soleh, ntar diajakin puasa, ntar diajakin tahajud, ntar diajakin baca Quran. Maksudnya ngaji Quran gitu. Ntar diajakin wirid bareng-bareng, mudzakarah. Wiridnya bagaimana ya, balik dah ke guru masing-masing. Saya mah kagak punya yang begitu-begituan, kagak paham. Ya, yang penting ini nih, berkumpul dulu sama orang soleh. Ya, berkumpul. Dan nih kuncinya nih, kalau berkumpul sama orang soleh, kita jangan ngerasa soleh. Dan orang yang kita anggap soleh, jangan dipuji-puji. Ntar luntur kesolehannya. Contoh, saya datang ke Gilang yang saya anggap soleh. Ditanya sama Opik, Bang Haji mainnya sama Gilang mulu sih. Ya kan Gilang soleh. Saya ngomong gitu depan Gilang. Oh Gilang merasa bangga kayak gitu. Ntar luntur kesolehannya. Udah biarin aja. Jangan ngerasa soleh. Jangan ngerasa hina juga. Udah main aja biasa kumpul. Kumpul sama orang-orang soleh. Standar kesolehannya seperti apa sih? Nah nih standar kesolehannya nih. Standar kesolehannya jangan berat-berat. Kita lihat dia sholat 5 waktunya jalan, sama orang tuanya dia bakti, sama gurunya dia takzim, sama majelisnya dia khidmah. Itu aja dulu. Nggak usah amalan soleh yang terlalu berat, nggak usah. Selama kita lihat teman kita sholatnya rajin, sama orang tuanya bakti, sama gurunya takzim, sama majelisnya khidmah, selesai. Berarti dia soleh. Perkara dia di tempat kerjaannya bagaimana itu di luar jangkauan pandangan kita, udah urusan dia. Yang kita lihat secara zohirnya dia rajin sholat, dia rajin ngaji, udah anggap aja soleh. Apa susahnya sih husnuzon sama orang? Ya, udah begitu aja, husnuzon aja sama orang. Ntar hatinya tuh jadi bersih, ke bawah soleh. Ntar akidahnya udah kagak rusak lagi, adabnya udah bener lagi. Kagak ada lagi hasad, kagak ada lagi dendam, kagak ada lagi kotoran, kagak ada lagi bohong. Udah enak bergaul kayak gitu. Nah hati yang benar ini likobulil ilmi, bisa datu nerima ilmu. Wahibzihi, bisa datu ngejaga ilmu. Wal ittilai ala daqaiki ma'anihi, ini yang jarang. Sama nanggung dah satu lagi, wal fahmi legawamidihi, bisa memahami makna-makna yang terkandung baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, Alkitab maupun pelajaran-pelajaran lainnya. Ini yang jarang, mampu memahami makna yang tersirat. Kalau memahamin kitab ini yang saya dapat dari guru saya ini, Kiai Asep Zaini Arif. Mbah Hasim ngarang Babusani. Mbah Hasim ini mengarang Babusani pasti punya maksud dan tujuan untuk disampaikan oleh si pembaca.
Kita-kita orang. Nah, orang yang mampu memahami makna tersirat, menurut guru saya, adalah orang yang mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu sendiri. Jadi kalau Mbah Hasyim yang pertama membersihkan hati, dijelasin tuh sama Mbah Hasyim. Membersihkan hati dari segala macam kotoran, hasud, su'u akidah, su'u khuluq. Nah, si pembaca, kita-kita orang harus mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam karangannya. Itu adalah orang yang mampu memahami makna-makna tersirat. Lighawamidihi wal ittila'i ala daqaiqi fi ma'anihi. Tuh. Jadi yang diinginkan sama pengarang kitab sejauh mana kita memahami apa yang disampaikan oleh si pengarang, maksudnya begitu. Jadi cuman bukan baca doang mas sekarang terjemahan banyak. Ente buka Google, ente buka YouTube, ente beli nih kitab terjemahannya, mungkin ada. Baca doang mah gampang. Tapi mampu nggak memahami apa yang dimaksudkan oleh si pengarang kitab itu sendiri. Baru kitab, belum hadis, belum Quran. Makanya yang namanya kitab tafsir Quran itu banyak banget. Yang namanya syarah dari Sahih Bukhari Muslim itu banyak banget, ratusan. Kenapa? Karena tiap orang memahami makna ayat itu berbeda-beda. Menurut Imam As-Suyuti, makna zalikal kitabul la raiba fi ini begini. Tapi menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya dalam kitab karangan Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Az-Zamarkasi beda lagi. Kemudian dalam kitab Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi, menurut Imam Qurtubi maknanya beda lagi. Dalam kitab apa lagi? Quraisy Shihab Munir, Al-Misbah, itu beda lagi pemahamannya. Dalam tafsir Munir beda lagi, dalam tafsir Ibnu Abbas beda lagi. Karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda dalam memahami makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran. Nah, kalau kita pengen tahu apa sih makna yang tersirat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab salafus soleh, ya bersihin hatinya. Ayyutohiro qalbahu, bersihin dulu hatinya. Apa yang saya pahami dalam memaknai kitab Mbah Hasyim Asy'ari berbeda dengan apa yang dipahami oleh Zaid, oleh Hadi, itu pasti beda, wajar. Karena hati tiap orang, standar kebersihannya beda-beda. Makanya udah sekarang kita nggak usah banyak protes, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak menyanggah. Ikutin aja apa kata Mbah Hasyim Asy'ari. Kita nggak mampu untuk menguak isi kandungan yang dimaksudkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Setidaknya secara makna zohirnya kita kaji dah. Secara zohirnya aja dulu, per lafaz, per kata, per kalimat. Oh begini maksudnya. Kalau pengen jadi pelajar yang berhasil, bersihin dulu hatinya yang pertama. Minimal itu aja dulu kita paham. Bagaimana cara membersihkan hatinya? Ya bergaul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Indikator solehnya apa sih? Sholatnya nggak pernah ditinggalin, sama orang tuanya bakti. Yang standar-standar aja dulu begitu. Yang setiap hari bisa kita lihat, oh dia ini rajin sholatnya, dia ini bakti ke orang tuanya, dia ini rajin hadir ke majelisnya. Itu aja dulu. Indikator bersih hatinya, indikator soleh orangnya. Itu aja dulu. Karena kalau misalnya kita bahas terlalu dalam, itu urusannya tasawuf dah tuh. Udah ribet banget dah. Ya, udah ribet. Cara ngebersihin hati itu banyak banget. Dalam Minhajul Abidin aja Imam Ghazali bilang ada 5 tingkatan. 5 tingkatan. Buat ngebersihin hati. Baru Minhajul Abidinnya yang kitabnya segini. Setebal Sapinah. Belum Ihya'nya. Belum Hikamnya. Belum Sirajut Tolibinnya. Wah. Banyak banget dah. Kita emang gampang-gampang aja dulu. Nggak usah berat-berat. Ngapain ngaji-ngaji yang kayak gitu ngamalinnya kagak, mau gaya-gayaan. Ya jangan. Sayang. Yang kedua, ayah sunan niyata fi thalabil ilmi. Punya niat yang baik ketika lagi belajar. Tujuannya apa? Wajah Allah, dapatin ridhonya Allah. Itu aja dulu.
Syukur-syukur amala bihi, bisa mengamalkan ilmu. Ya, bisa ngamalin ilmu. Nih dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu ada satu hadis Nabi yang dikutip. Hadisnya unik, menurut saya unik. Jadi kam min amalin, berapa banyak dari kam min amalit dunia soro amalal akhirah. Berapa banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat bihusnin niyati, karena dia punya niat yang baik. Wa kam min amalil akhirah, berapa banyak amal akhirat soro amalat dunia menjadi amalan duniawi bisuin niyati, karena niatnya karena buruknya niat. Contoh begini, saya kerja ngajar di SD, itu urusan duniawi. Ya karena saya dapat gaji, saya terikat kontrak, saya punya tata aturan, saya punya ADART-nya ketika mengajar, itu urusan duniawi. Tapi kalau saya niat ngajarnya karena pengen ngamalin ilmu, itu jadi amal akhirat. Paham maksudnya ya? Kerja mau di Paros kek, mau kerja di Shopee kek, mau kerja di kosmetik kek, itu kan duniawi. Tapi kalau niatnya pengen ngenafkahin keluarga, jadi amalan akhirat. Tapi amalan akhirat bisa jadi ganjarannya seperti ganjaran pekerjaan duniawi yang gak ada nilainya. Sholat pengen dilihat mertua, sholat pengen dipandang baik sama guru, sholat pengen dapat poin plus dari calon mertua, azan pengen didengar calon mertua. Tuh kalau salah-salah niat tuh, wah bahaya itu. Gawat. Apalagi ngasih kode buat doa habis sholat. Wah itu gawat tuh. Doa amalan akhirat karena pengen dapat poin dari calon mertua, jadi kosong. Bye-bye itu yang kayak gitu. Ya. Wa ihya asyariati, menghidupkan syariat. Jadi kalau kita belajar nih, bukan pengen dipandang baik, bukan pengen dipandang soleh, pengen melestarikan syariat gitu aja udah ya. Karena duduk sila begini ini amalan sunnah. Lo dari mana? Lihat sejarahnya. Nabi itu kalau ngasih taklim ke sahabat itu di teras Masjid Nabawi. Nabi duduknya di sanggah sama pelepah korma, sahabatnya udah duduk ngemper begini. Kan ini sunnah. Ini kayak begini udah menghidupkan syariat. Niatnya udah baik, jadi nggak usah lah pengen dipandang soleh, nggak usah pengen dipandang macem-macem. Antum mah enak, saya lebih berat sok-sokan pakai sorban, pengen dipandang sebagai guru, tangannya pengen dicium bolak-balik, wah udah ngeri banget kayak gitu. Terus apa lagi? Wa tanwira qalbihi, membersihkan hati, menerangi hati, menyinari hati. Jadi kalau belajar, kalau ngaji, tujuannya udah pengen hatinya bener. Kan kumpul sama orang-orang soleh. Wa tahliyata batinihi, bisa menghiasi batinnya. Ini antara kolbun sama batin dipisahin nih sama Mbak Hasyim Asy'ari nih. Nah ini nih, ittila ala daqaiki ma'anihi. Kudu paham makna-maknanya yang tersirat nih. Apaan nih maksudnya? Kok antara kolbun sama batin dipisahin sama Mbak Hasyim Asy'ari? Bisa aja kan disatin tanwiro qalbihi wa batinihi, atau dibalik tanwiro wa tahliyata qalbihi, kan bisa kayak gitu. Tapi sama Mbak Hasyim Asy'ari dipisahin. Maksudnya apaan nih? Kagak tahu deh, saya juga kagak tahu. Pemahamannya masing-masing aja. Pokoknya kalau niat baik itu bisa menghiasi batin kita. Bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, bisa lebih betah. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah disebut satu majelis kalau keluar dari majelis ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sah. Tidaklah sah disebut seorang pelajar, seorang murid, seorang santri, seorang tolib kalau keluar dari majelis ini malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sah. Enggak sah. Pokoknya kalau niatnya baik,
dia keluar dari majelis ini akan semakin baik, akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqsida bihil igradad dunyawiyah, kagak ada maksud tujuan untuk mencari kehidupan duniawi. Min tahsilir riyasati, dengan tujuan pengen jadi pemimpin, mentang-mentang ngaji pengen diangkat jadi pemimpin di tempat setempat, jangan kayak begitu. Wal jahi wal mali, pengen dapat jabatan dan pengen dapat harta. Nah, bentar lagi dah tuh musim dah tuh. Orang-orang yang pengen punya jabatan tertentu datang ke majelis-majelis, datang ke masjid-masjid, dekat kepada tokoh-tokoh agama, dekat kepada tokoh-tokoh masyarakat. Bentar lagi tuh, bentar lagi. 2022 udah pilgub, 2024 masih lama tapi udah dari sekarang dah. Ancang-ancangnya tuh. Bebaik tuh kalau belajar niatnya cuman pengen dapat jabatan, cuman pengen dapat harta, mendingan keluar jauh-jauh dah. Wa mubahatil akron, pengen ngalahin teman sendiri. Pengen ngalahin teman. Wah, si fulan ngajinya di majelis A. Gue gak mau kalah ah, gue ngajinya ke majelis B. Majelis B itu kiainya lebih terkenal dibandingkan di majelis A. Bebaik tuh. Di majelis B levelnya udah buya. Di majelis A gurunya cuman ustad. Di majelis B muridnya banyak. Di majelis A muridnya dikit. Gue pengen ngalahin teman gue sendiri yang ngajinya di majelis A. Tuh bobanya tuh kayak gitu. Nggak boleh. Lu ngaji aja. Oh, ngaji di sono rame bawa-bawa bendera. Wah ilah. Nggak usah begitu Nope. Nggak usah ngaji aja. Emangnya ukuran ngaji diterima apa enggaknya lebarnya bendera? Kan kagak. Terus ada petasan-petasannya. Bukan begitu, bukan. Ngaji mah taqarrub minallah, dekat ke Allah, udah itu doang. Wa ta'ziman nasilahu, dan pengen dapat penghormatan dari orang banyak, dari manusia. Jangan kayak gitu. Ini terakhir nih. Ada satu makalah yang saya kutip dari Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Haddad Muqaddam Sani. Kata beliau, laukana bil ilmi, andaikan seseorang dengan ilmunya tersebut duna khulukin, tanpa punya akhlak yang baik, syarafun, merasa mulia. Jadi kalau ada orang yang ngerasa dengan ilmunya tanpa punya akhlak yang baik, tanpa punya hati yang baik, dia kemudian merasa syaraf, merasa mulia. Fa'lam, ingat nih. Lakana syarafu khalqillah iblis. Maka makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini adalah iblis. Iblis punya ilmu, tapi kagak punya adab. Itu yang ngebedain seseorang dengan iblis. Orang biar kata blow on, tapi dia takzim, dia khidmah kepada satu majelis lebih mulia dibandingkan iblis. Iblis berilmu, tapi duna khulukin. Dia kagak punya adab. Makanya kalau orang ngerasa berilmu, tapi attitude-nya buruk, maka dia temannya iblis. Udah sejajar tuh levelnya sama iblis. Makanya muqaddimah dalam kitab Ta'lim Muta'alim, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali. Itu yang ngebedain. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan anak cucu Adam dibandingkan makhluk yang lainnya bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal. Amal ilmu itu dipraktekin. Semakin banyak ilmunya maka semakin tawadu seseorang. Semakin dikit ilmunya semakin banyak bicaranya. Tuh indikatornya. Orang baru belajar A, bacotnya biasanya banyak. Baru belajar A, dia belum kenal B, C, D, E, F. Tapi bacotnya udah banyak. Itu teman iblis tuh yang kayak gitu. Tapi orang yang udah ngaji dari A sampai Z semakin dikit bicaranya. Karena dia akan semakin tahu untuk berhati-hati menjaga lisan, untuk berhati-hati bertingkah. Tuh. Makanya bebaik. Laukana bil ilmi duna khulukin syarafun fa'lam. Lakana syarafu khalqillah
iblis. Oke, kita mulai nih. Mumpung pertama bab kedua mengenai tentang adab seorang santri yang harus dimiliki oleh pelajar itu sendiri, ayo bersihin hatinya. Jangan ngerasa paling benar, jangan ngerasa paling mulia. Benar harus, mulia boleh, tapi ngerasa benar, ngerasa mulia enggak boleh. Jadi orang benar harus, ya harus dong. Masa kita jadi orang salah mulu? Nauzubillah. Bener harus. Ngerasa benernya ya nggak boleh. Mulia boleh. Ngerasa mulia jangan. Tidak ada orang mengaku dirinya mulia kecuali diakui mulia. Ya, beda. Jadi kalau misalnya mulianya seseorang diakui, bukan mengakui. Nah, itu aja. Satu, hatinya kudu bener. Dua, niatnya kudu bener. Niat benar terlahir dari hati yang benar. Hati yang benar terlahir dari bergaulnya kita dengan orang-orang yang soleh. Solehnya seseorang terlahir karena dia suka menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu bishawab wa ilaihi marju. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa qarabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal man kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alal lima yurid. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan kasiran wa rizqan mubarakan. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu li kulli khair wa mu'til li kulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi imamina nura wa fi khalfina nura wa fi fawqina nura wa fi tahtina nura wa fi yaminina nura wa fi yasarina nura birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika